Pernah denger nggak kalau jadi trader itu susah banget? Pasti sering kan? Dan ya, itu benar. Tapi pertanyaannya, sesusah apa sih? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya biar kita bisa bertahan? Saya pribadi butuh bertahun-tahun gagal terus-terusan buat nemuin jawabannya. Dan semua itu terangkum dalam 5 kunci penting yang akan kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari satu angka yang jujur aja brutal, 95%. Itu adalah persentase trader yang kehilangan uang mereka. Ini bukan cuma statistik di buku ya, ini kenyataan pahit yang mungkin jadi ketakutan terbesar Anda. Dan inilah inti dari semua yang akan kita bahas hari ini. Angka 95% tadi kalau kita bedah lebih dalam, jadi makin ngeri lagi. Coba bayangin, 80% trader itu menyerah begitu saja dalam beberapa tahun pertama. Sisanya, ada sekitar 15% yang nekat terus trading walaupun rugi melulu, sampai akhirnya kena margin call. Tahu kan, saat modal kita habis dan broker maksa kita tutup posisi. Game over. Cuma 5% yang berhasil bertahan dan berkembang. Sisanya, hancur. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya kan? Gimana caranya supaya kita nggak cuma jadi statistik suram itu, tapi justru bisa loncat dan masuk ke geng elit 5%? Jawabannya ada di depan mata kita. Ini bukan soal tips dan trik murahan yang bisa Anda temukan di mana-mana. Ini soal 5 kesadaran mendasar, 5 aha moment yang bakal mengubah total cara Anda melihat pasar. Pencerahan yang, sayangnya, sering banget datangnya setelah kita jatuh berkali-kali. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, kunci pertama. Ini soal mainan favorit semua trader pemula. Indikator. Kita semua pernah kan berharap indikator itu kayak bola kristal yang bisa meramal masa depan harga. Padahal kenyataannya jauh banget dari itu. Ini nih, janji manis versus kenyataan pahitnya. Dulu saya juga percaya mati-matian kalau moving average bersilangan, wah ini tanda tren mau mulai. Kalau RSI udah di area overbought, pasti harga bakal turun. Ternyata pasarnya cuek aja dong. Kenyataannya, sinyal dari indikator itu seringnya telat. Harga udah lari kenceng, sinyalnya baru muncul. Kita ditinggal kereta. Terus kalau indikator nggak bisa diandalin, apa dong yang benar-benar gerakin pasar? Jawabannya simpel banget, ketidakseimbangan. Imbalance, yaitu saat jumlah pembeli jauh lebih banyak dari penjual atau sebaliknya. Nah, inilah yang dicari oleh para profesional, area di mana institusi-institusi raksasa masuk dan bermain. Itu rahasia dapurnya. Lanjut ke kunci kedua. Ini soal kesalahan yang umum banget, yaitu bikin semuanya jadi super ribet. Ini adalah jebakan yang sering disebut analysis paralysis. Kebanyakan mikir, kebanyakan analisis, malah jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Saya inget banget deh, chart saya dulu itu kayak lukisan abstrak, penuh Bollinger Bands, MACD, Stochastic, semuanya numpuk jadi satu. Mikirnya sih makin banyak indikator, makin canggih, makin pinter. Kenyataannya, kepala makin pusing, dan akun trading makin boncos. Sampai akhirnya saya sadar. Coba deh perhatiin chartnya para profesional. Bersih, simple, enak dilihat. Seringkali mereka cuma pakai satu indikator kunci. Dalam kasus saya, setelah bongkar pasang, saya pilih moving average 200. Kenapa cuma itu? Nah, ini jawabannya. Bukan karena EMA 200 itu punya kekuatan magis atau semacamnya. Tapi karena para pemain kakap, institusi besar, hedge fund, mereka semua juga pakai ini. Mereka lihat EMA 200 sebagai patokan support dan resisten dinamis. Jadi intinya, kita cuma ngikutin jejak the big boys. Sekarang kita masuk ke area psikologis, soal mental. Pernah ngerasa jago banget di akun demo, profit terus, lancar jaya, pas pindah ke akun real kok malah ambyar? Nah, kita bahas kenapa ini bisa terjadi. Jawabannya itu ada di kepala kita. Ada otak demo dan ada otak real. Waktu pakai akun demo, otak kita itu kayak robot, logis, disiplin, patuh sama aturan. Tapi begitu uang benaran yang dipertaruhkan, boom, emosi langsung ngambil alih. Tiba-tiba ada rasa takut rugi, tiba-tiba serakah. Rencana trading yang udah disusun rapi langsung dibajak sama emosi kita sendiri. Jadi, gimana cara pindah dari demo ke real dengan selamat? Gini langkahnya. 1. Di akun demo, pakai strategi Anda sampai Anda bosan saking berhasilnya. 2. Pas mulai pakai akun real, pakai uang dingin, uang yang kalau hilang pun Anda ikhlas. Dan yang paling penting, nomor 3, bukan depositnya yang dikecilin, tapi risiko per transaksinya. Mungkin cuma 0,2% atau 0,5% dari modal. Tujuannya bukan buat cari duit dulu, tapi buat melatih mental kita menghadapi gejolak pasar yang sesungguhnya.
Kunci keempat ini soal personalisasi. Saya pernah ngalamin sendiri loh, ngikutin strategi mentor saya plek-ketiplek. Tapi kok hasilnya beda jauh? Setelah diusut, ternyata masalahnya bukan di strateginya, tapi strategi itu nggak klik sama kepribadian dan karakter saya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang paling dasar, tapi sering banget dilupain orang. Sebenarnya, Anda itu tipe trader yang kayak gimana? Jawab pertanyaan ini dengan jujur, karena ini bakal nentuin segalanya. Anda harus bikin blueprint trading Anda sendiri. Coba tanya ke diri sendiri, gaya trading saya apa? Scalper yang satset, day trader, atau swing trader yang lebih kalem? Chart time frame berapa yang bikin saya nyaman, bukan malah panik? Seberapa besar resiko yang sanggup saya tanggung tanpa bikin stres? Intinya, sistem trading itu harus kayak baju yang dijahit khusus buat Anda, pas di badan, bukan pinjem punya orang lain. Dan akhirnya kita sampai di kunci kelima. Mungkin ini yang paling krusial dari semuanya. Ini soal mindset. Pergeseran pola pikir yang jadi garis pemisah antara amatir dan profesional. Coba resapi kutipan ini dalam-dalam. Jadi trader pro itu bukan soal sekali untung gede, bukan soal jackpot, tapi soal gimana caranya kita bisa bertahan dan profit secara konsisten untuk jangka waktu yang panjang. Survival itu nama permainannya. Perbedaannya cuma di satu pertanyaan di kepala mereka. Trader pemula mikirnya, berapa banyak duit yang bisa gue dapat dari sini? Sementara trader pro mikirnya, berapa banyak kerugian yang siap gue tanggung kalau salah? Profesional itu selalu, dan saya ulangi, selalu mikirin pertahanan dulu sebelum mikirin keuntungan. Jadi saran praktisnya gimana? Gini, lupakan dulu mimpi profit gede. Target pertama Anda adalah menjadi trader impas atau break-even trader. Tujuannya simpel, jangan kehilangan uang dulu, bertahan. Itu ijazah kelulusan pertama yang paling penting di dunia trading, sebelum Anda boleh mikirin profit. Pada akhirnya, kelima kunci yang kita bahas tadi itu muaranya cuma satu kesimpulan besar. Kita ini bukan peramal, trading itu bukan soal prediksi, tapi soal mengelola probabilitas. Tugas kita cuma mengelola probabilitas itu dengan sabar dan disiplin, supaya peluang menang kita sedikit lebih besar daripada peluang kalah. Jadi saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di pasar ini, Anda main untuk apa? Untuk menang besar sekali, lalu hilang? Atau Anda bermain supaya bisa tetap ada di dalam permainan? Besok, bulan depan, tahun depan? Karena jawaban Anda untuk pertanyaan itu, jujur, akan menentukan nasib Anda di dunia trading.